pemirsa, saat ini kita menelisik jejak-jejak peradaban kuno, di mana di tengah-tengah kita ada semacam bangunan yang memiliki struktur kuno atau arsitektur kuno, yang ternyata kisah-kisah yang berkembang di tengah-tengah masyarakat ini masih memiliki kaitan memori tentang sejarah masa lalu, di mana kemudian masyarakat mempercayai di lokasi ini semacam petilasan dari orang tua Mahapate Gajah Mada. Coba kita mulai memasuki area yang diduga ini merupakan petilasan yang menurut cerita tutur adalah Mbah Dharma Wongso yang dianggap sebagai orang tua Mahapate Gajah Mada. Rahayu, rahayu, rahayu. Sebenarnya apa sih dan bagaimana sih erat kaitannya lokasi ini dengan kemudian Mahapate Gajah Mada? Ternyata sumbernya adalah Kitab Pararaton. Kitab Pararaton ini bercerita tentang panjang lebar ketika pada masa Kertanegara tahun 1292 di Istana Singosari gitu ya, di sebelah selatan Lawang saat ini, yang diduga sebuah desa Singosari, kecamatan Singosari, Malang. Dan dari sini ke Malang ini ada sekitar 8-9 km ya. Nah, ini kemudian pada peristiwa di waktu itu adalah rombongan Diyawijaya untuk menghadapi pasukan Jayakatwang dari arah utara, yang diduga kemudian pasukan ini berasal dari gelang-gelang yang melewati Nganjuk, Jombang, Mojokerto, Mojosari sampai ke Pulungan, kemudian bergerak ke arah selatan hendak menuju Istana Singosari yang ada di Malang. Kemudian ini dihadang oleh pasukan Diyawijaya bersama para kesatria Singosari. Antara lain kemudian yang masih setia pada waktu itu adalah banyak Kapuk, kemudian Ronggolawe, Lembu Sora, termasuk Diyawijaya ya, Pedang Dandi, termasuk Gajah Pagon. Pada suatu ketika sampai di desa Pandakan gitu ya, yang saat ini diduga Pandakan Pasuruan, Gajah Pagon ini tertombak pahanya sehingga tidak bisa melanjutkan untuk menyeberang ke Sungai Porong menuju ke Sumenep, sehingga kemudian dititipkan Lurah Pandakan, di mana kemudian diduga Gajah Pagon ini menikah dengan seorang putri dari putri Lurah Pandakan. Lurah Pandakan sendiri dalam Pararaton disebut bernama Macan Kuping. Sehingga diduga dari perkawinan antara putri Lurah Pandakan dengan Gajah Pagon inilah kemudian lahir jabang bayi yang bernama Gajah Mada. Suatu ketika kemudian Majapahit berdiri sampai kemudian berhasil mengalahkan pasukan Mongol, dan kemudian Diyawijaya memproklamasikan diri berdirinya kerajaan Majapahit, sehingga Jawa diperintah oleh Majapahit. Maka sudah sewajarnya orang-orang dekat Diyawijaya mendapatkan tanah-tanah pelungguan seperti Ronggolawe mendapatkan Tuban, kemudian ada yang Nambi menjadi Pate dan lain sebagainya itu, sampai kemudian Gajah Pagon pun diduga mendapatkan tanah Ngimbang yang ada di Lamongan, sehingga kemudian Gajah Mada ini diduga sejak bayi, sejak kecil hidup dan kemudian tumbuh di Ngimbang Lamongan sampai kemudian sekitar umur 16 tahun menjadi anggota Bayangkari ya, semacam polisi pengawal kerajaan atau polisi istana dalam. Dari sinilah kemudian awal karir Gajah Mada dari Bekel atau pasukan Bayangkari, kemudian menjadi ketua pasukan Bayangkari sampai kemudian Patih Kahuripan, Patih Kadiri sampai Patih Milwatikta atau Majapahit. Diduga memang sebuah alasan yang jika bersumber pada Kitab Pararaton, memang Gajah Pagon menikah dengan putri Lurah Pandakan atau Lurah Macan Kuping, sehingga dimungkinkan kemudian memang lahirnya Gajah Mada ini di lereng Gunung Arjuna Welirang dan sisi timur dari Gunung Penanggungan ini, tepatnya kemungkinan juga di Pandakan. Jika kita lihat petilasan ini ya, kita memasukinya, di sini ada semacam tulisan ya, ada sebagaimana kemudian arsitektur kecanggihan atau bangunan pada masa kuno. Ada kemudian kiri kanan pipi tangga masuk yang saat ini berupa naga,
dua ekor naga, yang memang naga sendiri dalam filosofi kuno ini menopang alam semesta di atas mahkotanya gitu ya. Nah, kemudian memasuki ada semacam gapura kiri kanan, semacam ada bunga padma lambang kebijaksanaan, kemudian gapura ya semacam bajang ratu, atau kemudian kori agung, ada makaranya, ada semar, ada kemuncaknya, ada pipi ya semacam makara pipi tanda masuk candi, ada tulisannya Paseban Darmo Wongso. Jadi nama Darmo Wongso inilah masyarakat yang menganggap sebagai nama lain dari orang tua dari Gajah Mada. Setelah kita memasuki area paling magis dan paling sakral. Jadi di bawah naungan pohon beringin atau Brahmastana, atau mungkin beberapa literatur kuno menyebutnya sebagai Bodhi Waringin. Nah ini ternyata ada yang diduga dua petilasan atau mungkin dua makam dengan tulisan ya Latin itu kakung dan putri. Yang putri yang kakung, kemungkinan ini yang diidentifikasi sebagai kemudian kedua orang tua Gajah Mada menurut sumber tradisi dari cerita tutur desa ini ya. Nah selain itu kemudian keberadaan dua petilasan ini juga ada semacam Linggayoni bercerat naga raja. Nah, Linggayoni sendiri pada masa kuno memang sebagai sesuatu yang dianggap simbol magis atau kemudian lambang Dewa Siwa dan Parwati, lambang kesuburan, lambang kekuasaan dan kekuatan dari seorang raja gitu, yang ditopang ceratnya ini ditopang naga raja. Naga raja sendiri juga simbol raja-raja Singosari, raja-raja Majapahit, di mana kemudian mahkotanya itu menopang cerat yoni yang dianggap bahwasanya naga ini juga menopang alam semesta di atas mahkotanya, menopang seluruh permasalahan negara, masyarakat, dan alam semesta serta kehidupan ini di atas mahkota atau tanggung jawab dari raja. Jadi raja ini juga memiliki tanggung jawab dunia dan tanggung jawab agama di masa kuno, sehingga seluruh tanggung jawab ini dibebankan kepada satu orang raja. Nah ini sehingga kemudian simbol-simbol pemujaan pada masa kuno ini merupakan simbol-simbol tradisi pada masa ketika masyarakat berlandaskan pada agama Hindu Buddha, terutama pada masa kerajaan Singosari yang berkembang pada tahun 1222 sampai 1292, maupun kerajaan Majapahit yang berhasil menyatukan seluruh Nusantara antara tahun 1293 sampai 1527 Masehi. Nah, ini luar biasa sekali, sehingga kemudian Pandaan ini sebenarnya sangat-sangat kental dengan jasa-jasanya dalam kemudian melindungi 12 kesatria Singosari dari kejaran pasukan Jayakatwang, termasuk kemudian Lurah Pandakan dalam sumber Pararaton ini mengantarkan Dia Wijaya dan teman-temannya untuk kemudian melewati masa-masa sulit dari kejaran-kejaran Jayakatwang, sehingga berhasil melarikan diri atau bersembunyi atau meminta perlindungan dan kerjasama dengan banyak Widi atau Arya Wiraraja atau Arya Adhikara, termasuk kemudian dengan bantuan orang-orang Madura ini berhasil membabat hutang tarik dan mendirikan kerajaan Majapahit, menghancurkan pasukan Mongol dengan taktik yang tidak pernah dipikirkan oleh pasukan Mongol sebelumnya, yang awalnya bekerjasama dengan pasukan Mongol untuk menghancurkan Jayakatwang di Kediri. Akhirnya kemudian malam kemenangan berbalik menghancurkan pasukan Mongol di Teluk Pelabuhan Canggu. Termasuk kemudian kekuatan dan kesaktian dari Arya Wiraraja atau Arya Adhikara ini juga berhasil mengusir pasukan Mongol yang ada di Surabaya, sehingga ini sesuatu yang luar biasa sekali. Kehancuran pasukan Mongol ini menjadi babak baru bagi perkembangan kerajaan Majapahit, termasuk saat ini menjadi momentum berdirinya Kabupaten Mojokerto dan berdirinya kota Surabaya ya, atas kemenangan pasukan Mongol di Surabaya oleh Arya Adhikara. Sehingga kemudian sejarah Pandakan yang sangat kental dengan jasa-jasa, entah seperti apa jika kemudian Lurah Pandakan tidak menolong Dia Wijaya dan 12 kesatria Singosari lainnya untuk menuju ke Sumeneb ya. Ini sesuatu yang memang momentum sejarah, sehingga kemudian generasi saat ini atau generasi yang akan datang kita review kembali, mengingat kembali, mungkin saja di lokasi ini memang pernah Gajah Pagon, yaitu salah satu pengikut Dia Wijaya, di
hutan alang-alang disembunyikan oleh Lurah Pandakan, atau dalam sumber prasasti disebut sebagai Lurah Kudadu ya, yang kemudian menikah dengan putri Lurah Pandakan yang kemudian memiliki putra Gajah Mada. Ini merupakan momentum dan peristiwa yang sangat bersejarah. Jika kita lihat bangunannya ini ya, mengingatkan pada sebuah kondisi lingkungan, sebuah lingkungan kerajaan di Kerajaan Singosari maupun sebuah lingkungan kerajaan yang ada di Kerajaan Majapahit. Semoga kemudian arsitektur ini mengilhami gitu ya, tentang sebuah sejarah desa, asal usul, riwayat, bahkan jasa-jasa desa tersebut bagi kelangsungan sebuah kerajaan di masa lalu maupun sebuah kelangsungan negara Indonesia modern saat ini ya. Semoga bermanfaat.